Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bittaqwallah. Fa inna taqwa madaru kulli sa'adah kama anna ittiba'al hawa ra'su kulli syaqawah faqad fazal muttaqin. Qala Allah fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami' Asy-Syuhada yang senantiasa berharap rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala agar kita hidup hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Khatib berpesan kepada kita semua bahwa di dalam hidup dan kehidupan dunia yang fana ini wajib hukumnya mensyukuri rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam Al-Qur'an tidak ada yang menjamin seluruh makhluk termasuk manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah saja sebagai penjamin hidup dan kehidupan kita dunia dan akhirat. Selaku umat Rasulullah memanjatkan salawat kepada baginda Rasul atas dasar iman kepada Allah dan Rasulnya. Hal ini pernah dipesankan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Kifayatul Atqiyah, hadis ini menjelaskan, wa qala Rasulullah atani Jibril bi basyaratikum. Kata Rasul, aku didatangi malaikat Jibril dalam bentuk manusia, basyar. Lalu malaikat berkalam kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man shalla min ummatika sholatan wahidah sallallahu biha asyra. Barang siapa di antara umatmu membaca sholawat kepada kamu 1 kali, Allah akan menjawabnya 10 kali. Wa man shalla min ummatika asyran sallallahu biha mi'ah. Barang siapa di antara umatmu membaca sholawat kepada kamu 10 kali, Allah menjawabnya 100 kali. Wa man shalla min ummatika mi'ah sallallahu biha alfan. Barang siapa di antara umatmu membaca sholawat kepadamu 100 kali, Allah akan menjawabnya 1000 kali. Wa man shalla min ummatika alfan haramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang membaca sholawat umatmu kepada kamu 1000 kali, maka Allah membebaskan umatmu dari siksa api neraka. Karena itu, lantunkanlah sholawat kepada baginda Rasul
sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasul dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang punya syafaat itu Allah, Rasul dititipi syafaat oleh Allah. Kalau kita mintanya kepada Rasul tidak akan diberikan. Tapi kalau kita mintanya kepada Allah, Allah instruksikan kepada baginda Rasul untuk memberikan pertolongan kepada umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pesan khatib selanjutnya adalah surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah terdapat di dalam Rasul uswatun hasanah, contoh metode terbaik. Untuk apa? Pertama, liman kana yarjullah, metode terbaik mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, metode terbaik untuk menanamkan akhlak kepada seluruh umat manusia. Di dalam ayat Al-Ahzab 21 ini Allah memberikan instruksi kepada baginda Rasul. Metode uswatun hasanah adalah metode cara mengenal Allah melalui pengenalan kode rahasia diri insan itu sendiri. Karena diisyaratkan di dalam ayat itu, laqad kana lakum fi Rasulillah. Sungguh telah ada di dalam Rasul Allah. Utusan Allah itu ada dua. Secara syar'i, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang lahir di kota Makkah dan wafat di kota Madinah secara syar'iyah. Rasul secara hakiki adalah ruh utusan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Berimankah dia atau belum? Itu ada utusan Allah Subhanahu wa taala. Dipertegas oleh ayat yang lain, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu ada utusan Allah. Nyatanya utusan Allah di dalam diri kita adalah ruh yang Allah titipkan kepada kita. Jadi uswatun hasanah, metode mengenal Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal Allah, maka langkah pertama kita harus mengenal esensi diri kita sendiri. Ada ungkapan arif billah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini bukan hadis, ungkapan arif. Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi uswatun hasanah yang pertama, kita mengenal Allah melalui mengenal esensi diri kita. Ayat ini menyatakan Rasulullah, ada utusan Allah di dalam dirimu, yaitu berupa ruh. Di dalam diri kita ini ada 3 jenis ruh yang Allah titipkan, yang disebut dengan Nurullah, cahaya Allah, Nur Muhammad, cahaya kemuliaan, dan Nur Insan. Pada saat kita tidur, Nurullah dan Nur Muhammad tidak keluar, tetap bernafas. Yang keluar, maka Nur Insannya itu keluar. Kalau balik lagi Nur Insannya dari tubuh, maka hiduplah kembali kita. Dalam bahasa kita bangun tidur. Kalau kita wafat, maka Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan ini harus sama tiga-tiganya kembali kepada cahaya Allah. Harus kembali kepada Nur Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nurullah, Nur Muhammad kembali kepada cahaya Allah, lalu Nur Insannya tidak mau pulang, ini alamat bahwa selama dia hidup belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak tahu jalan. A'ma fid dunya wa a'ma fil akhirah. Buta di dunia, tidak mengenal Allah, maka di akhirat pun tidak akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi uswatun hasanah yang pertama mengenal Allah adalah mengenal esensi diri kita,
bahwa dalam diri kita ada ruh utusan Allah, terdiri dari 3 jenis, Nurullah, Nur Muhammad, dan Nur Insan. Ini yang harus kita yakini, bahwa kita ini adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hakiki berupa nyawa dalam diri kita. Selanjutnya, kalau kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui esensi diri kita, maka dapat dipastikan kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah itu sekarang, bukan nanti. Dalam ayat selanjutnya, liman kana yarjullah, barang siapa yang roja yarju, berharap berjumpa, kenal dengan Allah. Kalau ingin kenal dengan Allah, kembali kepada metode uswatun hasanah. Sesudah kita mengenal diri kita, maka kita mengenal Rasulullah SAW secara fisik, secara syariah. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang lahir di kota Makkah dan wafat di kota Madinah. Kita kenali juga Nabi Muhammad secara barzakhi, secara ruhi. Prosedurnya seperti apa Nabi Muhammad itu diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah mengenal esensi diri kita, mengenal esensi Rasulullah SAW, dapat dipastikan kita yarjullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat Jumat yang terhormat, kalau kita sudah mengenal Allah, nyatanya mana kita mengenal Allah dalam hidup dan kehidupan ini? Perhatikanlah ruh dalam diri kita, bukti bahwa kehadiran Allah di dalam diri kita setiap saat. Rasakanlah ketika kita bernafas, mengeluarkan nafas itu mati, dan menghirup nafas itu hidup. Berarti kita hidup dan mati setiap detik. Rasakan ini. Tidak usah ditakuti mati itu. Jadi setiap detik kita mati, nafas keluar mati, nafas ke dalam hidup kembali, tapi tidak terasa. Sama halnya dengan lampu yang kita lihat sekarang ini, terlihat nyala terus, tidak, karena dia harus balik. 1 detik itu 60 kali dia berputarnya lampu itu, sehingga kelihatannya tidak mati. Sama halnya juga dengan nyawa kita. Jadi bukti nyata kita rasakan kehadiran Allah di dalam hidup dan kehidupan kita, ketika kita sholat, ketika kita berdoa, ketika kita tertidur, ketika kita tidur dengan sengaja, itu ada ruh utusan Allah. Nyatanya kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita sudah kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzakara, kalau sudah kenal Allah, ada ruh dalam diri kita, kita bisa bernafas setiap detik, itu kehadiran Allah dalam diri kita. Wa dzakara, dalam ayat itu, maka kita ingat terus, bukan menyebut, ingat. Maka ingat itu di dalam qalbu. Qalbu yang mana? Yang ainul basar, yang mata hati. Dan qalbu ini dikala ruh itu lepas dalam tubuh kita yang melihat. Di dalam suratul Waqiah ayat 83 dan seterusnya dijelaskan. Falaula idza balaghatil hulqum, apakah kamu tahu bahwa kalau nyawa kamu, ruh kamu sudah berada di tenggorokan, wa antum hina idzin tanzurun, mestinya kamu saat itu melihat. Wa nahnu aqrab, kata Allah bersama para malaikat, kami lebih dekat kepada kamu, walakin la tubsirun, tapi kamu tidak melihat. Melihatnya dengan apa ketika ruh kita ini kembali kepada cahaya? Bukan melihat dengan 2 mata kepala ini, tapi melihatnya dengan ainul basar, dengan mata hati. Mata hati itu apa? Adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kita melihat Allah pada saat kita lepas roh kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kembali ke cahaya ini, maka qalbu kita, ainul basar kita, melihat roh kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam wakil dikatakan balakin la tubsirun, sedikit sekali mereka yang bisa melihat. Jadi kalau kita ingat Allah, syaratnya kita ingat Allah, kenal. Bagaimana kita ingat Allah kalau tidak kenal? Rindu kepada seseorang, syaratnya kenal. Kalau kita ingat orang tapi tidak kenal, siapa yang kita ingat? Kalau kita rindu kepada seseorang tapi kita tidak kenal, siapa yang kita rindukan? Jadi syarat ingat wa dzakarullaha katsiran, sering-sering ingat Allah kalau sudah kenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa ingat Allah kalau kita tidak kenal? Bagaimana ketika kita sholat ingat Allah kalau kita tidak kenal Allah Subhanahu wa taala? Nyatanya Allah hadir dalam hidup dan kehidupan kita, cukup satu saja yang kita ingat. Maka ada roh di dalam diri kita. Allah dalam Al-Qur'an menyatakan wa'lamu anna fikum rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu ada utusan Allah Subhanahu wa taala. Berarti bahwa kehadiran Allah harus dirasakan di dalam hidup dan kehidupan kita. Kita ketika makan rasakan asin, manis, pahit, asam. Itu nyatanya realita, kenyataan hadir Allah Subhanahu wa taala. Sifat dan zat tidak bisa dipisahkan. Sifat, zat, asma dan af'al jadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Sama halnya di dalam hidup ini, garam dengan asinnya tidak bisa dipisahkan, gula dengan manisnya tidak bisa dipisahkan, pahit dengan bendanya tidak bisa dipisahkan. Jadi menjadi satu kesatuan. Demikian juga asma Allah, zat Allah, af'al Allah Subhanahu wa taala menjadi satu kesatuan, menjadi rangkaian mengenal diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarullaha katsiran. Sering ingat Allah, syaratnya ingat adalah kenal Allah Subhanahu wa taala. Demikian tafsir dari surah Al-Ahzab ayat 21. Semoga bermanfaat. Ternyata bahwa uswatul hasanah itu adalah metode untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui esensi rahasia diri kita dan mengenal akhlakul karimah. Karena ada ungkapan maqalah, laisal yatimul ladzi qad mata walidahu, innal yatim bila ma'rifah wala adab. Yang namanya yatim itu bukanlah mati seorang bapak dan ibunya. Yang namanya yatim itu qalbunya yang tidak dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan qalbunya tidak memiliki akhlak ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mengenal Allah dan beribadah dengan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Idghama liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Asy-Syuhada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal Allah kita butuh mursyid rohani. Butuh guru yang membimbing kita untuk mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hidup dan kehidupan ini secara umum banyak orang Islam tetapi sedikit yang beriman. Banyak orang yang beriman,
sedikit yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jadilah mursyid untuk mengenalkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala agar kita jumpa dengan Allah itu sejak saat di dunia, bukan nanti, bukan pada saat ruh ini berpisah dari tubuh kita. Tapi sekarang kita sudah kenal Allah, maka kita di akhirat akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak kenal Allah sekarang, itu berarti kita buta. A'ma fid dunya wa a'ma fil akhirah. Buta di dunia dan di akhirat juga menjadi buta. Karena itu belajarlah terus melalui mursyid guru rohani yang mengenalkan kita agar kita hasanah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qawmil zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.